Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan IHT hari ini, tanggal 14 Juli. Kegiatan ini bertemakan IHT Pembelajaran Merdeka. Dengan tujuan, ada tujuan yang di sini yang harus dipahami oleh para peserta, yaitu peserta mampu memahami tentang rumusan capaian pembelajaran. Adapun poin-poin yang harus dipahami yaitu satu, peserta mampu memahami bentuk penulisan capaian pembelajaran. Poin 2, peserta mampu memahami integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap capaian pembelajaran. Poin ketiga, peserta mampu memahami fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Dan yang terakhir poinnya adalah peserta mampu memahami komponen capaian pembelajaran. Untuk memulai kegiatan ini, kita berdoa dulu. Dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa kita mulai. Pembukaan tadi salam. Setelah itu fasilitator memberi pemaparan materi-materi yang akan disampaikan. Lalu fasilitator membuka sesi diskusi nanti. Dan terakhir fasilitator menutup kegiatan ini. Pertama, untuk masuk ke materi, menurut Bapak Ibu, apa sih capaian pembelajaran yang Bapak Ibu pahami? Coba untuk Bu Yenda ya, saya kira sudah guru senior. Capaian pembelajaran itu menurut Ibu apa? Kalau menurut saya capaian pembelajaran itu kita harus mengetahui kemampuan anak itu sampai di mana gitu. Tapi harus sesuaikan juga dengan karakteristiknya, keunikannya, kesukaannya. Itu mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Tiara, ada pemahaman Ibu yang menurut Ibu apa sih capaian pembelajaran itu? Ya, menurut saya harus disesuaikan dengan karakteristik siswa tersebut. Kan kadang-kadang siswa yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Gitu. Begitu ya. Terima kasih. Gitu, ya. Terima kasih Ibu atas pendapatnya. Jadi untuk pemahamannya, apapun itu kalimatnya, pemahamannya itu yang penting capaian pembelajaran itu adalah untuk mengukur kemampuan siswa. Ya, Bapak Ibu ya, mengukur kemampuan siswa agar capaian pembelajaran ini dapat dikatakan berhasil. Nah, untuk itu, sekarang Pak Yana tolong di PowerPoint-nya diaktifkan. Berikan. Ya. Nah, itu terlihat ya oleh Bapak Ibu. Capaian pembelajaran merupakan deskripsi kompetisi untuk mengukur pencapaian siswa dan merupakan hal utama dalam suatu kurikulum. Nah, biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka, kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menetapkan spesifikasi penilaian.
Oke, selanjutnya, Pak Yana. Oke. Nah, dalam rumusan capaian pembelajaran, atau nanti kita singkat CP aja lah, biar gampang ya. Terbagi menjadi 4 rumusan, yaitu bentuk penulisan, yang A, yang B, yang C, fase dalam perumusan CP, yang D adalah komponen CP. Selanjutnya, Pak Yana. Nah, untuk bentuk penulisan A ini, A bentuk penulisan. Apa ini maksud bentuk penulisan? Ini format CP jadi ditulis dalam bentuk paragraf. Nanti untuk CP nanti diberikan oleh pemerintah dalam bentuk paragraf atau deskripsi, sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum jelas dan utuh sebagai satu kesatuan. Format ini secara tidak langsung memudahkan guru untuk mengeksplorasi materi dan mengajar anak sesuai pada perkembangan anak. Selanjutnya, Pak Yana. Nah, bentuk B, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kalau pada kurikulum sebelumnya, itu ada kompetisi inti dan kompetisi dasar. Nah, jadi untuk pembelajaran yang sekarang, ini yang belajar merdeka ini, capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetisi inti dan kompetisi dasar yang hasilnya menjadi satu kesatuan penjabaran kemampuan yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Jadi pembelajaran ini lebih ke tentang proses pembelajaran ya Bu, Pak, bukan tentang nilai di akhir pembelajaran atau di akhir semester. Selanjutnya yang C, nah, fase capaian pembelajaran. Mungkin fase-fase ini akan nanti lebih dimengerti pada saat topik selanjutnya yang ada di modul ajar atau alur tujuan pembelajaran. Fase CP ini dirumuskan, capaian pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target pencapaian. Terdapat 5 fase untuk jenjang pendidikan, dasar dan menengah. Untuk yang pertama, jenjang SD ada 3 fase. Nah, yaitu fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Untuk jenjang SMP ada fase D kelas 7 sampai 9. Jenjang SMA ada 2 fase ya Bu, itu salah ketik kayaknya. Yaitu fase E Tipe dan ya, fase Pak. F. Tipe. Ya, tipe. Ini tidak tergantung dengan fase A misalnya 1 tahun atau 2 tahun, tidak. Jadi ini bisa lebih dari 1 tahun, seperti contoh pada saat fase jenjang SD itu 2 tahun tiap fasenya. Untuk jenjang SMP 1 fase, begitu. Untuk jenjang SMA atau SMK ada 2 fase. Yang satu kelas 10 di fase E dan kelas 11-12 di fase F. Ya, selanjutnya Pak Yana, untuk komponen CP. Nah, komponen perumusan CP ini ada 4 poin, yaitu rasional mata pelajaran, yaitu memuat alasan pentingnya mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, tujuan mata pelajaran, yaitu kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai oleh peserta didik. Nanti penjelasannya ada di topik selanjutnya, khusus dengan modul ajar ya. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Nah, karakteristik mata pelajaran, setiap mata pelajaran berbeda-beda. Misalnya contoh untuk karakteristik yang saya ampu itu seni rupa. Ada beberapa karakteristik, yaitu tentang kreativitas peserta didik, kepekaan dan daya apresiasi, keterampilan peserta didik, terus produk yang dihasilkan, dan peserta didik mampu berkolaborasi dan terhubung antar erat dengan keilmuan satu dengan keilmuan bidang lainnya gitu.
Yang keempat adalah poin keempat, capaian pembelajaran setiap fase. Nah, deskripsi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum yang harus dicapai. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen. Setiap mata pelajaran ada berbeda-beda. Untuk yang seni rupa itu ada 5 elemen. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kira-kira untuk materi ini ada pertanyaan? Untuk perumusan CP-nya ya, nanti untuk capaian pembelajarannya atau CP-nya sendiri ada di topik khusus sendiri selanjutnya setelah topik ini. Bagaimana untuk penjelasan perumusan ini? Kira-kira ada pertanyaan? Kan, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembuatan materinya, saya masih kurang paham. Misalkan begini, boleh nggak? Kan kalau di seni musik itu ada 5 fase ya. Mungkin Ya. seni rupa juga sama ya? 5 elemen, Bu. 5 elemen maksudnya. Ya, 5 elemen. Mengalami, terus saya merefleksikan. Yang ketiga berapa gitu. Keempat menciptakan, yang kelima berdampak. Berdampak ya, Bu. Ngambilnya judulnya apresiasi musik, tapi pengen dari semua elemen itu ada, tapi untuk 1 tahun boleh apa enggak gitu. Tapi gini, Bu. Kita jadi menyebar gitu sih itunya teh, si materinya teh gitu. Oh, gini. Ya. Boleh Terima enggak kasih, gitu. Bu. Ya. Ya. Untuk pertanyaan itu mungkin bisa saya jawab begini, Bu. Untuk elemen-elemen yang ada tertera di capaian pembelajaran, ini sebenarnya topik selanjutnya ya, di topik capaian pembelajaran khusus lah gitu ya. Tapi mungkin ini ada ini penggambarannya. Untuk elemen itu, Ibu jangan terpaku dengan elemen yang ada. Tapi setelah ada capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk setiap fase atau setiap tahapan, nah di situ diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran diolah, disusun menjadi itu bebas ya, Bu. Untuk misalnya dari khusus ke umum atau yang dari sulit ke mudah itu terserah Ibu atau pengajar yang melakukannya, karena untuk pembelajaran ini bebas, Bu. Formatnya juga bebas. Bagaimana Ibu cara memberikan pembelajarannya untuk peserta didik nanti. Seperti itu. Untuk elemen, jadi setelah tujuan pembelajaran diturunkan lagi, disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, di alur tujuan pembelajaran itu Ibu bisa memasukkan elemen-elemen apa yang masuk ke dalam tujuan pembelajaran yang akan ditempuh, seperti itu, Bu. Jadi jangan terpaku dengan elemen dulu. Kalau materinya sama, berarti bisa elemen-elemen yang lain gitu, tapi materinya tetap sama. Misalkan yang pertemuan pertama, misalkan saya apresiasi ambil mengalami, nanti pertemuan berikutnya saya yang berdampak, tapi tetap apresiasi musik, boleh? Ya. Itu maksudnya teh? Bisa, Bu, bisa. Karena gini, yang namanya mengalami pasti ada dampaknya, Bu. Iya. Nggak mungkin ada dampaknya kan, begitu. Iya. Nah, di situ dengan kita mengapresiasi, di situ kan kita mengalami satu. Yang kedua mungkin ada pengetahuan yang ada. Nah, di situ. Nah, di situ juga ada juga untuk keterampilan untuk mengapresiasi kan, menilai. Itu pengetahuan juga nanti. Nah, begitu. Jadi kita ambil tujuan pembelajarannya dulu, baru memasukkan elemennya, Bu. Jangan elemennya dulu, baru tujuan pembelajaran, nanti bingung ibunya. Begitu alurnya. Itu yang saya bingungnya teh itu. Ya, makanya buat menentukan itunya yang materinya itu loh. Ya, merumuskan dulu tujuan pembelajarannya, Bu. Kalau elemen itu bebas. Di setiap tujuan pembelajaran itu bisa beberapa elemen. Dan elemennya yang sama kami di tujuan pembelajaran 2 ada elemen mengalami, nggak apa-apa, Bu. Bebas gitu. Karena elemen itu hanya pencapaiannya aja, Bu. Seperti itu. Nanti untuk di topik selanjutnya ada khusus tentang pembahasan capaian pembelajaran. Di situ ada fase-fase
pencapaian pembelajarannya, ada elemen-elemen yang harus dicapai oleh peserta didik seperti itu. Ya, terima kasih, Bu. Saya masih bingung, Pak. Boleh nggak Masih nanya lagi? bingung? Karena ini masih dalam perumusan capaian pembelajaran, ya. Oke, makasih banyak. Ya, terima kasih, Bu. Nah, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.